Semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam Kitab Tauhid jilid yang kedua, yang dimana kita sudah berada di ujung akhir pembahasan dari kitab yang kedua ini. Sedikit mengulas apa yang telah lalu menjadi pembahasan kita. Di bab yang pertama kita sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, makna iman, hakikat iman, rukun-rukun iman, hal-hal yang membatalkan keimanan, ya, dampak maksiat kepada iman. Lalu kemudian ada pasal tentang iman kepada yang gaib. Kemudian masuk ke bab 2, ini sudah masuk kepada rukun iman yang 6, dimulai dengan pembahasan beriman kepada Allah, kemudian yang kedua beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para Rasulullah, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir yang sudah kita selesaikan di pembahasan lalu adalah bab ke-7, beriman kepada qada dan qadar. Di pembahasan kali ini, ya, karena memang kitab jilid 2 ini full pembahasan tentang iman, dari definisi, rukun-rukun, pembatal-pembatal, sampai pembahasan yang rinci tentang rukun iman yang 6, maka di akhir kitab ini ditaruh sebuah bab dengan judul pengaruh iman dalam kehidupan pribadi dan jamaah. Jadi apa sih yang kira-kira mempengaruhi kehidupan pribadi kita dan kehidupan jamaah, ya, sosialisasi dengan manusia dari keimanan itu sendiri. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita di akhir ujung pembahasan di kitab jilid yang kedua biidznillah azza wa jalla. Baik, insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini kita minta kesediaan baik untuk Ibu Ita Paramita guna membacakan materi kita pada hari ini insyaallah. Ya Ustaz, insyaallah. Bentar. Bab 8, pengaruh iman dalam kehidupan pribadi dan jamaah. Manusia adalah jasad dan ruh. Di dalamnya terdapat berbagai gorizah atau insting alami berupa kebutuhan-kebutuhan jasmani. Ia juga memiliki berbagai keinginan atau ragbah dan naluri berupa kebutuhan-kebutuhan ruhani. Seandainya berbagai keinginannya itu dibiarkan tanpa kendali, niscaya akan mengakibatkan kekacauan dan keributan serta membantu tersebarnya kerusakan di muka bumi. Sebagai akibat dari perbenturan antar berbagai keinginan, serta adanya persaingan umat manusia dalam merealisasikannya. Allah Subhanahu wa taala membedakan manusia dari seluruh jenis hewan dengan akal dan menyinarinya dengan fitrah serta menyempurnakan dengan kenabian. Manusia secara naluriah adalah makhluk berbudaya. Karena itu setiap individu, pandangan dan perasaannya terhadap masyarakatnya haruslah konstruktif, sebagaimana ia mengambil, maka ia harus memberi. Seperti halnya orang lain membantu kebutuhannya, maka ia pun harus ikut andil dalam memenuhi hajat orang lain.
Akan tetapi, sikap egois atau perbedaan pemahaman dan potensi beramal sering membuat sebagian manusia menjauhi kebenaran. Entah itu karena malas, salah tindakan, atau karena unsur penipuan, dan dia menempuh berbagai cara memenuhi keinginan dan gorizahnya. Baik, jazakillah khair, barakallahu fiik. Di pembahasan kali ini dikatakan bahwasanya manusia adalah jasad dan ruh. Ini adalah penggabungan antara jasad dan ruh sehingga menjadi manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya namanya hawa nafsu, ya, syahwat. Ada dan dibahas di dalam pembahasan paragraf kali ini, maka dikatakan di dalamnya terdapat berbagai gharizah, insting yang alami berupa kebutuhan-kebutuhan jasmani. Manusia butuh ya untuk makan, manusia butuh untuk minum. Ia juga memiliki berbagai keinginan, raghbah dan naluri berupa kebutuhan-kebutuhan ruhani, ya. Apa yang menjadi kebutuhan jasmani, ya, itu ada, ya, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya, dan juga apa yang ada menjadi kebutuhan ruhani juga telah Allah Subhanahu wa taala siapkan dan sempurnakan. Sehingga dikatakan seandainya berbagai kebutuhan, seandainya ya, berbagai keinginannya itu dibiarkan tanpa kendali, niscaya akan mengakibatkan kekacauan dan keributan serta membantu tersebarnya kerusakan di muka bumi. Inilah makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk sebagai penyeimbang dari syahwat yang dia miliki, hawa nafsu yang dia miliki. Memang ya manusia ini kalau seandainya tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, ya, dengan keimanannya, maka tidak akan ada perbedaan antara manusia dengan hewan. Sama-sama memiliki syahwat, sama-sama memiliki hawa nafsu. Sehingga penyeimbangnya adalah dengan akal. Sehingga akal itu akan menjadi hujjah di atas manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam berbagai ayat yang disebutkan afala taqilun, ya. Kenapa kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Sehingga itulah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari akal, dari pikiran. Ini menjadi ya penyeimbang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari syahwat dan nafsu. Sebagai akibat dari perbenturan antar berbagai keinginan serta adanya persaingan umat manusia dalam merealisasikannya. Allah Subhanahu wa taala membedakan manusia dari seluruh jenis hewan dengan akal. Baik ya, manusia memiliki akal, hewan tidak Allah berikan akal. Dan menyinarinya dengan fitrah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia fitrah ini kepada manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah manusia itu meyakini kerububian Allah Subhanahu wa taala. Saat tidak ada lingkungan, saat tidak ada ya orang yang merusak fitrahnya. Dan ini sudah menjadi pembahasan kita di kitab jilid yang pertama, bahwasanya manusia itu ketika dia dibiarkan ya dengan kefitrahannya, maka dia akan ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kenapa ada orang yang beragama Nasrani, kenapa ada orang yang beragama Yahudi, Majusi dan agama yang lainnya, itu karena memang dibentuk oleh orang tua dan lingkungan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi. Sehingga fitrah ini memang ya adalah apa yang Allah ciptakan, ya, apa yang Allah setting pada setiap manusia. Semua manusia ya sebelum dia dilahirkan itu sudah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam Al-Qur'an disebutkan ya
apakah kalian bersaksi bahwasanya aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Ya. Mereka mengatakan tentu dan kami sudah menyaksikan akan keesaan rububiyahmu ya Allah. Selain Allah memberikan akal, Allah juga memberikan fitrah, kecondongan hati kepada kebenaran akan keesaan rububiyah Allah, serta menyempurnakannya dengan kenabian. Jadi fitrah ini yang telah Allah berikan tidak cukup sampai di situ, Allah juga mengutus ya seorang manusia untuk memberikan kepada kita peringatan dan kabar gembira. Pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala di sampaikan oleh Nabi ya pada setiap kaum, pada setiap umat yang dalam bentuk penyempurnaan ya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi memang sudah tidak ada alasan lagi, tidak ada hujah lagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika ada yang melanggar aturannya Allah, ketika ada yang mendatangi sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah sudah berikan dia fasilitas kenikmatan di dunia, Allah berikan dia akal, Allah berikan dia fitrah, kemudian Allah turunkan kepadanya kitab suci, Allah juga utus untuknya seorang nabi yang menjelaskan perkara-perkara agama, mana yang dihalalkan dan mana yang dihalalkan, yang mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Manusia secara naluriah adalah makhluk berbudaya. Karena itu setiap individu pandangan dan perasaannya terhadap masyarakat haruslah konstruktif. Sebagaimana ia mengambil maka ia harus memberi. Ya. Seperti halnya orang lain membantu kebutuhannya maka ia pun harus ikut andil dalam memenuhi hajat orang lain. Akan tetapi sikap egois atau perbedaan pemahaman dan potensi beramal sering membuat sebagian manusia menjauhi kebenaran. Entah itu karena malas, ya, salah tindakan atau karena unsur penipuan. Dan dia menempuh berbagai cara guna memenuhi keinginan dan garizahnya. Garizah itu ya keinginan ya, kecondongan hati. Nah, silakan dilanjut Ibu. Berbagai kejahatan dirancang secara terselubung dan disiapkan dalam kegelapan, jauh dari jangkauan mata-mata yang dapat mengawasi dan jauh dari keadilan seandainya hal itu direalisasikan di tengah-tengah manusia. Dan tidak mungkin bisa mengendalikan segi-segi ini karena biasanya tidak tampak bagi masyarakat dan tidak mungkin bisa mengendalikan serta mengaturnya kecuali kekuatan dari dalam diri dan pengawasan yang melekat. Dan hal itu tidak lain adalah agama dan cahaya iman yang menjadikan setiap individu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu senantiasa mengawasi gerak-geriknya. Ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang tampak baginya. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi akan membalas semua orang atas amal-amalnya. Maka datanglah ajaran samawi untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan dengan sangat memperhatikan ruh dan jasad secara seimbang. Ia menggariskan suatu jalan yang harus dilalui untuk mewujudkan keinginan dan gorizahnya. Maka Islam mengharamkan selibat atau tidak menikah selamanya dan kerahiban atau kependetaan. Ia memerintahkan untuk menikmati rizki halal lagi baik, serta mengharamkan kabait yang kotor dan menjijikkan. Ia memerintahkan untuk beribadah kepadanya dengan memurnikan keikhlasan untuknya dan melarang kekufuran, kefasikan, serta kemaksiatan dalam banyak ayat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari orang-orang yang ingin menambah-nambah dalam beribadah, melebihi apa yang dibawa oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengindahkan hak-hak tubuh mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu
menceritakan bahwa ada 3 orang laki-laki datang ke rumah para istri Nabi untuk menanyakan ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala mereka diberitahu tentang ibadah beliau, mereka menganggapnya sedikit atau tidak seberapa atau biasa-biasa saja. Dan ia mengatakan, apakah kita kalau dibandingkan dengan Nabi, beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang kemudian? Salah seorang dari mereka berkata, kalau saya maka akan sholat malam selamanya. Yang lain mengatakan, saya akan puasa dar sepanjang tahun, selamanya tidak berbuka. Yang lain berkata, saya akan menjauhi wanita, tidak akan menikah selamanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan bersabda, kalian yang mengatakan begini dan begitu, ingatlah demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling takwa. Tetapi sekalipun demikian aku puasa dan juga berbuka, aku sholat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku atau syariatku, dia bukan golonganku. Hadis riwayat Al-Bukhari, bab nikah, lihat Muslim. Dan hadis-hadis senada banyak sekali. Nah, kemudian dilanjutkan tentang pembahasan, kalau tadi dibahas bahwasanya manusia itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk menyeimbangkan apa yang ada dalam dirinya dari syahwat dan nafsu, ya. Dikatakan berbagai kejahatan dirancang secara terselubung dan disiapkan dalam kegelapan, jauh dari jangkauan mata-mata yang dapat mengawasi, dan jauh dari keadilan seandainya hal itu direalisasikan di tengah-tengah manusia. Dan tidak mungkin bisa mengendalikan segi-segi ini, karena biasanya tidak nampak bagi masyarakat dan tidak mungkin bisa mengendalikan serta mengaturnya kecuali kekuatan dari dalam diri dan pengawasan yang melekat. Sehingga manusia itu dengan apa yang tadi disebutkan, dia tidak akan dapat ya menjadikan kehidupannya lurus secara sempurna. Tetap dia butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan pengawasan dari Allah. Dan hal itu tidak lain adalah agama dan cahaya iman yang menjadikan setiap individu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu senantiasa mengawasi gerak-geriknya. Tetap ya, manusia itu sampai kapanpun ya, sepintar apapun dia, sekuat apapun dia membutuhkan Allah. Tetap setiap manusia itu akan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala guna membimbing manusia tersebut dan mengawasi gerak-geriknya. Ya. Ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang tampak baginya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi akan membalas semua orang atas amal-amalnya. Inilah yang ditanamkan di dalam Islam. Bahwasanya apapun yang kita perbuat pasti kita akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan maka kebaikan yang akan kita dapatkan, keburukan maka keburukan pula yang akan kita dapatkan. Dan itu adalah bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Jadi di sini pembahasannya ya ingin bercerita dari awal bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka tadi dibahas tentang jasmani, kemudian ruh ya, jasad ya, kebutuhan jasad, kemudian kebutuhan ruh ya. Dan pada intinya di sini dikatakan bahwasanya manusia itu tidak dapat lepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat lepas dari ya bimbingan dan arahan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan yang sempurna. Sehingga dikatakan maka datanglah ajaran samawi untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan dengan sangat memperhatikan ruh dan jasad secara seimbang. Apa yang dibutuhkan ruh kita ya, agama itu datang dengan ya
apa yang dibutuhkan oleh ruh kita. Dan apa yang dibutuhkan oleh jasad kita, agama juga datang. Semuanya seimbang, tidak ada yang berat sebelah. Nggak ada yang hanya ruh saja, hanya apa yang dibutuhkan ruh saja, atau hanya apa yang dibutuhkan oleh jasad saja. Itulah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Ia menggariskan suatu jalan yang harus dilalui untuk mewujudkan keinginan dan gorizahnya. Maka Islam mengharamkan selibat, itu tidak menikah selamanya, ya, dan kerahiban kependetaan, yaitu menyendiri di tempat terpencil untuk ibadah dan meninggalkan segala kehidupan manusiawi. Ini juga ya tidak diperkenankan di dalam Islam. Ya. Ia memerintahkan untuk menikmati rizki yang halal lagi baik, ya, serta mengharamkan khaba'ith yang kotor dan menjijikkan. Ia memerintahkan untuk beribadah kepadanya dengan memurnikan keikhlasan untuknya dan melarang kekufuran, kefasikan, serta kemaksiatan dalam banyak ayat Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan makna ini di dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kalian lupa bagian hak kalian dari dunia, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari kehidupan dunia dan segala kenikmatannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah berikan itu untuk mendekatkan diri kepadanya dan untuk taat beribadah kepadanya. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari orang-orang yang ingin menambah-nambah dalam beribadah melebihi apa yang dibawa oleh baginda Rasul SAW, tanpa mengindahkan hak-hak tubuh mereka. Nah, ini pembahasan berarti sudah masuk ke dalam gulu dalam beribadah. Ya, dia melakukan sesuatu yang Nabi SAW tidak lakukan. Ya, apa yang dikatakan di sini ya, tentang pembahasan ruh jasad, ya, memiliki hak masing-masing, ya, dan memiliki kecondongan masing-masing. Islam datang dengan adil, dengan memenuhi setiap kebutuhan ruh dan kebutuhan jasmani, kebutuhan jasad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada 3 orang laki-laki sahabat datang ke rumah para istri Nabi untuk menanyakan ibadah Rasulullah SAW. Mereka ini sangat terobsesi dengan ibadahnya Rasulullah. Ya, apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah itulah yang akan mereka kejar. Apa yang menjadi rutinitas Rasulullah itulah yang akan menjadi rutinitas yang akan mereka selalu lakukan. Karena semangat mereka dalam beribadah. Dan inilah yang menjadikan mereka penasaran dengan mendatangi rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan satu persatu apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumah. Kalau di masjid, kalau di medan perang, kalau di ketika haji, ketika umrah, ya, itu terlihat oleh mereka apa yang Nabi lakukan. Tapi kalau di dalam rumah, mereka tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka datangi setiap istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam guna menanyakan ibadah Rasulullah. Dan di sini tentunya kita melihat dari satu sisi pelajaran bahwasanya semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam mengamalkan amalan ibadah. Walaupun pada hakikatnya nanti ada beberapa catatan yang dikritik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung kepada mereka. Maka tatkala mereka diberitahu tentang ibadah beliau, istri-istrinya Rasulullah mengabarkan, oh Rasulullah kalau di rumah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak. Mereka menganggapnya sedikit, menganggap apa? Menganggap amalan yang dilakukan oleh Rasulullah itu amalan-amalan ya biasa saja. Amalan-amalan yang ya sedikit, itu di luar ekspektasi mereka. Mereka pikir Rasulullah ya di rumah itu sholat terus ya, Rasulullah di rumah ya ibadah terus ya. Kan dikatakan apa? Mereka menganggapnya sedikit, tidak seberapa atau biasa-biasa saja dan mengatakan, apalah kita kalau dibandingkan dengan Nabi. Nah, sehingga mereka berusaha untuk ya ketika mendengar fakta dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhun, mereka mengatakan, oh Rasulullah ibadahnya biasa saja ya. Kami pikir ibadah Rasulullah di rumah itu dahsyat dan sangat banyak ya. Baik, mereka mulai berpikir, oh itu mungkin karena Rasulullah itu adalah ya sosok manusia yang telah Allah ampuni ya apa yang telah lalu dari dosanya dan apa yang akan datang dari dosanya. Rasulullah itu dijamin masuk surga. Itu yang dipikir oleh para sahabat. Kita ini apa dibanding Nabi, gitu kan? Sehingga kalau kita bukan siapa-siapa, berarti kita membutuhkan amalan yang lebih banyak dibandingkan apa yang Nabi lakukan. Nah inilah mulai kesalahpahaman dalam memahami arti ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu dalam bab ibadah
Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memberikan contoh kepada manusia, ya. Bukan ibadah itu adalah kekhususan Rasulullah, ya. Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan contoh kepada kita dan mengajarkan kepada kita. Oh, sholat itu seperti ini, ya. Kemudian puasa itu seperti ini. Tilawah itu seperti ini. Bersedekah seperti ini. Ya, dan melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Dan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita itu menjadi standar, standaritas kebenaran. Dan itulah ya puncak ketakwaan dan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan yang lebih? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan yang lebih dari hal itu, padahal beliau mampu? Karena apa yang beliau lakukan itu akan menjadi sesuatu yang akan diikuti oleh umatnya. Dan umatnya ini bermacam-macam, ya, beragam-ragam umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang kemudian memiliki kekuatan fisik, ada yang memiliki kelemahan fisik, ya. Ada yang memiliki kecerdasan, ada yang di bawah itu, dan berbagai macam background kehidupan mereka. Karena Nabi diutus untuk seluruh umat, untuk seluruh kaum. Sehingga Nabi perlu memberikan standar dalam ibadah yang beliau lakukan. Sehingga ketika beliau melakukan suatu amalan, amalan itu juga dapat dilakukan oleh umatnya secara keseluruhan tanpa terkecuali. Ya, makanya Nabi itu seperti yang kita tahu dari riwayat-riwayat sampai kepada kita, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali melakukan sholat tarawih di masjid dan diikuti oleh para sahabat, malam berikutnya Nabi tidak keluar. Kenapa? Karena Nabi khawatir itu akan diwajibkan. Dan khawatir mereka akan menganggap itu sebagai yang wajib. Kalau bulan puasa itu wajib tarawih, ya. Itulah yang ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanamkan kepada para sahabatnya. Sehingga di sini dikatakan apa? Apalah kita kalau dibandingkan dengan Nabi. Beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang kemudian. Sehingga setiap dari 3 orang yang datang ke rumah-rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memberikan kepada diri mereka masing-masing target dalam ibadah. Mereka tahu ini Nabi ini ya mungkin bahasa kita ini tidak bisa dicontoh dalam bab ini. Kenapa? Karena beliau sudah diampuni dosanya, sedangkan kita tidak. Berarti kita harus buat ibadah sendiri. Seperti itu ya. Salah seorang dari mereka berkata, kalau saya, maka saya akan sholat malam selamanya. Setiap malam. Selama-lamanya. Ya. Maksudnya apa ini? Ya. Dia akan sholat malam dari awal malam sampai akhir malam. Ya, jadi setelah sholat Isya sampai waktu sholat subuh. Dan begitu setiap hari. Ini target yang diletakkan oleh siapa? Ini sahabat yang pertama. Dia memberikan kewajiban kepada dirinya sendiri setiap hari di awal waktu malam sampai akhir malam untuk melakukan sholat. Padahal Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Nabi SAW tidak mengajarkan itu. Dan dia tambah-tambah sendiri. Sehingga ini kan ya, kalau kita lihat tadi pembahasan di paragraf pertama, ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari orang-orang yang ingin menambah-nambah dalam beribadah. Melebihi apa yang dibawa oleh Nabi tanpa mengindahkan hak-hak tubuh mereka. Bayangkan kalau orang dari subuh, dari Isya sampai subuh setiap hari melakukan sholat, tidak berhenti, ya. Dia lupakan hak tubuhnya untuk beristirahat. Dia ya melupakan hak pasangannya, hak anak-anaknya, dan hak yang lainnya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang lain mengatakan yang kedua, saya akan puasa dahar sepanjang tahun, selamanya, tidak berbuka. Maksudnya apa? Setiap hari berpuasa. Hari ini berpuasa, besok berpuasa, lusa setiap hari. Selama-lamanya sampai dia, ya, itu azam yang ada dalam keinginan. Dia menargetkan sesuatu, amalan, ibadah yang tidak pernah Nabi contohkan dan Nabi ajarkan. Bagi mereka, di pandangan mereka, apa yang Nabi lakukan itu, ya, itu sesuatu yang maklum karena Nabi adalah seorang Nabi dan Rasul, diampuni dosanya. Kalau kita tidak ada, maka kita tambah lagi sendiri. Baik. Kemudian, ya, yang lain lagi berkata yang ketiga, saya akan menjauhi wanita, tidak akan menikah selamanya. Ya, ya, katakan saya tidak mau berpasangan kalau begitu.
ya agar saya ini bisa fokus ibadah. Nah, tiga hal inilah yang kemudian ditanyakan oleh tiga orang ini kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi berpuasa setiap hari, gitu kan? Apakah Nabi di rumahnya sholat setiap waktu, sholat tahajud dari awal sampai akhir? Apakah Nabi mendatangi istri-istrinya atau tidak? Ya, ketika mendapat jawaban dari para istri Nabi, mereka mengatakan itu Nabi, kita siapa? Lalu ucapan mereka ini yang mengatakan saya tidak akan menikah selamanya, saya akan sholat malam setiap malam dari awal malam sampai akhir malam. Ada yang mengatakan saya akan berpuasa setiap hari. Perkata-perkata mereka ini sampailah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan bersabda, kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Kalian kayak yang mengatakan bahwasanya saya tidak akan menikah, saya akan berpuasa, saya akan sholat malam terus gitu ya. Ingatlah demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling bertakwa. Jadi ketakwaannya Nabi dibanding umatnya tidak ada, ya umatnya ini tidak ada apa-apa dengan ketakwaan Nabi. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya amalan yang dilakukan oleh Nabi itu tidak layak bagi seseorang untuk menambah-nambahkannya lagi. Sehingga apa yang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai rutinitas dalam beramal, itu sudah puncak tertingginya umatnya dalam mengamalkan ibadah. Ya. Kalau dia berlebih-lebihan atau melebihi standar apa yang telah Nabi tetapkan, maka suatu saat dia akan binasa. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. 3 kali. Akan binasa orang yang ekstrim, akan binasa orang yang ekstrim, akan binasa orang yang gulu berlebihan. Sehingga di sini mereka ya, memberikan target pada diri melebihi apa yang Nabi targetkan bagi umatnya. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menegaskan kepada 3 sahabat ini dan kepada kita semua, tidak ada amalan yang lebih tinggi dibandingkan apa yang Nabi amalkan dan ajarkan. Kenapa? Karena Nabi adalah orang yang paling takut sama Allah. Mungkin di pandangan kita itu amal yang remeh ketika kita memiliki semangat dalam beramal. Tapi ingat, ya, apa yang Nabi ajarkan itu adalah kebenaran yang tertinggi. Karena Nabi adalah orang yang paling takut sama Allah. Karena Nabi adalah orang yang paling bertakwa pada Allah dibandingkan dengan kita. Seperti itu mindsetnya seharusnya. Kemudian dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan aku yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tetapi sekalipun demikian, aku puasa dan aku juga berbuka. Aku nggak puasa setiap hari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, aku nggak berpuasa setiap hari. Padahal aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, kalau aku saja orang yang paling bertakwa tidak berpuasa setiap hari, kalian kok mau melebihi amalanku? Kalian kok mau melebihi sunnahku? Kalian kok mau melebihi aturanku, syariatku, ibadahku? Dan seperti itu. Aku sholat dan tidur. Ya. Nabi SAW tidur di awal waktu, kemudian di akhir malam beliau bangun. Itu yang diajarkan kepada kita. Itulah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Padahal Nabi adalah yang paling bertakwa. Padahal Nabi adalah ya manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalannya seperti itu. Sepertiga terakhir baru bangun sholat. Bukan dari awal waktu. Dan aku menikahi wanita. Kalau tadi ada yang mengatakan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Nabi katakan, aku menikah. Aku dibandingkan kalian, aku lebih bertakwa kepada Allah. Aku dibandingkan kalian, aku lebih takut kepada Allah. Tapi aku menikah. Sehingga itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pemahaman yang dengannya Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya bahwasanya apa yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnah dan hadis-hadisnya, maka itu adalah standar kebenaran yang tertinggi, yang teragung, yang termulia, yang dapat dilakukan oleh manusia, umatnya.
Apa yang di luar itu, apa yang di atas itu, maka itu tidak layak bagi seorang muslim untuk melakukannya. Karena dia hanya mencukupkan diri dengan apa? Apa yang diperintahkan, dia lakukan. Apa yang dicontohkan oleh Rasul, dia lakukan. Ya. Apa yang tidak dicontohkan, dia tinggalkan. Sehingga tidak bisa kita ini untuk mengoreksi syariat atau sunnah Rasulullah. Cukup bagi kita apa? Mengikuti tanpa berbuat yang lebih atau membuat suatu hal yang baru di dalam agama. Baik. Kemudian Nabi di akhir statementnya mengatakan, maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, siapa yang tidak menyukai ajaranku, syariatku, dia bukan termasuk golonganku. Wah, ini keras ini ya. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya yang tadi ingin memiliki amalan masing-masing. Nabi melarang mereka. Ya, yang tadinya tidak mau menikah disuruh menikah. Ya, yang tadinya mau berpuasa setiap hari dilarang sama Nabi, jangan. Puasa yang paling tertinggi derajatnya itu adalah puasa Nabi Daud. Sum yauman wa aftir yauman. Berpuasalah satu hari, kemudian besoknya berbuka. Besoknya tidak berpuasa. Kemudian hari yang ketiga puasa lagi. Hari keempat tidak boleh berpuasa. Itu yang paling tertinggi amalan puasa. Kalau kalian ingin lakukan. Gak boleh puasa setiap hari. Kemudian begitu juga dengan sholat malam. Tidak boleh sholat malam itu dari awal waktu sampai akhir malam setiap hari begitu. Karena ini melebihi amalannya Nabi SAW dan itu akan memberatkan orang tersebut. Ya, dia tidak akan pernah mampu untuk melakukan. Apa yang Nabi ajarkan itu standar kemampuan manusia. Ya, standar kemampuan manusia. Dan hadis-hadis senada banyak sekali. Baik, nah, silakan dilanjut Ibu. Jadi Islam itu bagaikan bangunan yang permanen, kokoh, kuat, dan sempurna. Di dalamnya terdapat segala macam sebab kehidupan ideal dan segala sarana kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan berujung dengan kebahagiaan di akhirat yang lebih sempurna dan lebih tinggi, yang mana kebahagiaan tersebut bukan balasan sepadan seperti harga dari barang, karena yang terbatas dan dangkal tidaklah menjadi harga bagi sesuatu yang langgeng dan yang tak terbatas. Akan tetapi, ia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya bagi siapa saja yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, para rasulnya, hari kiamat, hari akhir, dan takdirnya yang baik maupun yang buruk. Mengerjakan setiap rukun dari rukun-rukun itu memberikan buah dan hasil yang banyak. Pertama, bagi pribadi sang pelaku, dan kedua, bagi jamaah, dengan syarat mengaitkan setiap rukun dengan yang lain, karena mendustakan salah satunya berarti mendustakan seluruhnya. Iman yang parsial, sepotong-sepotong, ini tidak akan memberi kemanfaatan sedikit pun sebelum mengimani kepada semua rukun. Manusia diciptakan untuk diuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 2 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Baik. Setelah tadi dibahas bahwasanya manusia itu cukup untuk mengikuti apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi contohkan, dan apa yang Nabi perintahkan. Di luar itu mereka tidak layak untuk membuat sesuatu melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Sehingga dikatakan bahwasanya Islam itu bagaikan bangunan yang permanen, kokoh, kuat, dan sempurna. Syariat Islam itu sudah sempurna. Ya. Kemudian ibadah itu sudah sempurna. Ya. Kita umatnya Nabi itu tidak perlu untuk membuat ibadah. Sebagai umat Nabi SAW tidak butuh
Dan tidak perlu juga untuk membuat ibadah-ibadah yang baru, amalan-amalan yang baru. Karena Islam ini sudah sempurna, sudah permanen, sudah kokoh, dan sudah kuat. Tinggal menjalankan saja, tinggal mempelajari, berilmu, dan mengamalkan apa yang dia ketahui dari praktek-praktek ibadah Nabi. Di dalam Islam terdapat segala macam sebab kehidupan ideal. Karena Islam datang itu mengatur kehidupan manusia dalam setiap aspeknya. Ketika setiap aspek dia pelajari bagaimana Islam mengajarkan, maka kehidupannya akan ideal. Dan segala sarana kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan berujung dengan kebahagiaan di akhirat yang lebih sempurna dan lebih tinggi. Sehingga ditanamkan bagaimana Islam itu kebaikannya bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Seorang muslim yang dia berpegang teguh dengan agamanya. Tidak hanya kebaikan akhirat yang akan dia dapatkan, tetapi juga dunianya akan mengikutinya. Berbeda ketika seseorang yang dia mengejar dunia, maka akhirat akan meninggalkannya. Tapi seorang muslim, dia mengejar akhirat, dunia akan mengikutinya. Dan dikatakan bahwasanya, yang mana kebahagiaan tersebut bukan balasan sepadan seperti harga dari barang. Karena yang terbatas dan dangkal tidaklah menjadi harga dari sesuatu yang langgeng dan yang tak terbatas. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dari kehidupan kekal abadi di surga, itu nggak ada apa-apa dengan amalan manusia selama hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun di dunia dengan amal solehnya. Ya. Karena ya itu sesuatu yang tidak dapat disamakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa dahsyatnya kepada para penghuni surga dan mereka kekal abadi di sana. Ya. Akan tetapi ia adalah karunia dari Allah dan rahmatnya bagi siapa saja yang benar imannya kepada Allah, malaikatnya, para rasulnya, hari kiamat, hari akhir, dan takdirnya yang baik maupun yang buruk. Surga itu ya bukan seperti kita, maka dikatakan di sini kan, transaksi jual beli. Kita datang kepada seorang pedagang, kita kasih uang 100.000, dia kasih barang kepada kita senilai ya 100.000 itu, bukan barter-barter seperti itu. Enggak. Apa yang Allah berikan kepada para penghuni surga itu jauh lebih ya besar dibandingkan dengan amalan manusia itu sendiri di dunia selama 60 tahun, 70 tahun. Sehingga ya balasan dari Allah kepada orang-orang beriman itu adalah bentuk apa? Bentuk rahmat dan karunia dari Allah. Murni itu. Dan apa yang dilakukan oleh manusia di dunia itu cukup dengan ya kemurnian imannya kepada Allah, kemurnian imannya tentang malaikat, para rasul, kitab-kitabnya, hari akhir, takdirnya baik dan buruk, itu saja. Mengerjakan setiap rukun dari rukun-rukun ini memberikan buah dan hasil yang banyak. Pertama bagi pribadi sang pelaku dan kedua bagi jamaah. Makanya orang yang beriman itu keberadaannya dalam suatu tempat itu akan sangat berharga dan sangat bermanfaat. Karena dia menjalani setiap rukun dari rukun-rukun iman ini. Dan ini akan memberikan dampak yang sangat positif. Baik bagi dirinya maupun kepada orang yang ada di sekitarnya. Dengan syarat mengaitkan setiap rukun dengan yang lain. Ya. Karena mendustakan salah satunya. Mendustakan salah satu rukun iman. Berarti mendustakan seluruhnya. Allah SWT memberikan kepada kita syariat ini secara lengkap. Tapi kalau seandainya kita yang diberikan syariat secara lengkap ini memilah dan memilih, saya mau syariat yang ini saya nggak mau. Saya mau untuk meyakini yang ini saya nggak mau. Ya, maka itu adalah bentuk kekufuran. Karena dalam Islam, mengkufuri sebagian itu sama dengan mengkufuri keseluruhan. Iman yang parsial, yang sepotong-potong, ini tidak akan memberikan kemanfaatan sedikit pun sebelum mengimani kepada semua rukun. Saya beriman sama Allah. Saya beriman kepada Al-Quran. Saya beriman kepada Nabi. Tapi saya nggak percaya ada malaikat. Nah ini. Yang tidak dikatakan sebagai orang mukmin karena dia tidak beriman kepada seluruh apa yang Allah wajibkan dia untuk imani. Dan dikatakan bahwa manusia itu diciptakan untuk diuji.
Allah berfirman, Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfah dari tetes mani. Amsyaj yang bercampur. Nabtalihi yang dengannya kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Faja'alnahu sami'an basira. Sehingga kami menjadikan dia dapat mendengar, dapat melihat. Baik. Pendengaran dan penglihatan ini adalah apa? Adalah fasilitas yang Allah berikan agar kita bisa melewati ujian yang Allah berikan. Tapi kalau seandainya dengan fasilitas penglihatan dan pendengaran ini, kita malah ya mendatangi sesuatu yang Allah murkai, maka itu adalah kesalahan besar. Baik, silakan dilanjut Ibu. Dan Allah SWT telah melengkapinya dengan bekal yang memang diperlukan untuk ujian ini. Maka Allah SWT menjadikannya berakal, mendengar, melihat, bisa bergerak, juga meletakkan padanya keinginan, kemauan, dan semangat jasmani maupun rohani. Allah SWT telah mengutus para rasul untuknya guna menjelaskan jalan yang lurus yang harus ia lalui agar dapat mencapai hidup bahagia di dunia dan dapat menghantarkan kepada kenikmatan abadi di akhirat. Para Rasul alaihissalam tersebut juga memperingatkan dari jalan-jalan yang menghantarkan kepada siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan hal tersebut dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi keluar dari ibadah adalah keluar dari jalur dan jalan yang lurus. Ibadah yang sebenarnya adalah ibadah yang memenuhi syarat ikhlas dan ittiba atau mengikuti Nabi. Ikhlas dalam niatannya karena Allah dan ittiba dengan konsisten mengikuti ajaran-ajaran samawi berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 7 yang artinya agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ujian adalah percobaan untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya dengan mengikuti perintah setepat-tepatnya dengan menjauhi larangan sejauh-jauhnya. Berdasarkan uraian ini, maka beriman kepada semua rukun adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagiannya terkait dengan sebagian yang lain. Pengaruh masing-masing rukun iman adalah berarti pengaruh rukun iman yang lain. Karena itu dalam realisasinya satu rukun dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Begitu pula pengaruhnya kepada pribadi dan jamaah tidak dapat dipisahkan. Sebab individu adalah batu pertama bagi terbentuknya bangunan masyarakat. Ajaran-ajaran samawi ditujukan untuk perorangan karena kebaikan mereka adalah kebaikan jamaah. Adapun buah iman diantaranya adalah A. Baik. Sesungguhnya. Ya. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memberikan kepada mereka pendengaran dan penglihatan untuk diuji. Ujian Allah itu berbentuk apa sih? Larangan dan perintah. Allah perintahkan apakah manusia, ya, Allah kan perintahkan, manusia menangkap itu, maklumat itu. Khabar itu ditangkap oleh manusia. Apakah dia melakukan perintah Allah atau tidak? Allah memberikan larangan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ditangkap oleh manusia melalui pendengaran dan penglihatan. Baik. Dijalani sama dia nggak itu?
larangan itu, atau dia jauhi sebagaimana yang Allah perintahkan. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melengkapinya dengan bekal yang memang diperlukan untuk ujian ini. Maka Allah menjadikannya berakal, mendengar, melihat, bisa bergerak, juga meletakkan padanya keinginan. Ya, ada nafsu. Nafsu kan keinginan, ragbah ya, keinginan dalam melakukan apapun. Kita kan kalau tidak punya ya keinginan itu ya berhenti kita dalam mengamalkan aktivitas. Tapi Allah berikan kepada kita ragbah ya, keinginan, kemauan, iradah, dan semangat jasmani maupun rohani. Ini semua apa? Bekal yang Allah berikan kepada manusia sebagai ya, fasilitas yang mereka gunakan dalam menjalani ujian yang Allah berikan kepada mereka. Saya ada sangkut pautnya dengan apa yang kita bahas di pertemuan lalu tentang bab qadar, tentang bab ya takdir. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia itu benar-benar sesuai dengan apa yang dia pilih dari jalan yang dia inginkan. Saya ingin pilih jalan ini, dia lakukan, dia langkahkan kakinya. Itu berdasarkan kemauan dia. Ya. Allah berikan dia mata, dia gunakan mata itu untuk menjalani kehidupan itu. Allah berikan dia pendengaran, dia jadikan pendengaran itu untuk menjalani kehidupan yang dia inginkan, dia pilih sendiri. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuknya guna menjelaskan jalan yang lurus yang harus ia lalui agar dapat mencapai hidup bahagia di dunia dan dapat mengantarkan kepada kenikmatan abadi di akhirat. Jadi selain Allah memberikan kita bekal mata, pendengaran, akal, keinginan, kemauan, semangat jasmani rohani, ya, kemampuan untuk bergerak, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul menurunkan kitab agar kita tahu mana jalan yang seharusnya kita lalui kalau kita mau kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga manusia itu jelas sekali ya. Jelas banget, dia tahu ini kebenaran ini. Kebenaran itu bagaikan ya matahari di tengah siang hari. Sangat jelas sekali kebenaran bagi seorang mukmin. Ya. Sehingga itulah yang harus dia tempuh. Dikatakan para rasul alaihimussalam tersebut juga memperingatkan dari jalan-jalan yang mengantarkan kepada siksa neraka. Dijelaskan juga bukan hanya kebenaran, jalan yang salah pun dikasih tahu. Dan jalan itu hanya dua, ya. Jalan yang benar ke sini, jalan yang salah ke sana. Jadi dia benar-benar yakin, dia tahu apa yang dia lakukan itu berdasarkan keinginan dan kemauan dia. Allah berfirman menjelaskan hal tersebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'ibun. Aku tidak mau mereka untuk memberikan aku makan dan aku juga ya tidak ingin rizki dari mereka. Innallaha huwar razzaq, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha memberikan rizki. Dzul quwwah, zat yang memiliki kekuatan. Al-matin, lagi sangat kokoh. Allah tidak butuh sama kita. Ya, Allah tidak butuh harta kita, Allah tidak butuh kepintaran kita, Allah tidak butuh ya makanan kita. Ya. Jadi keluar dari ibadah adalah keluar dari jalur dan jalan yang lurus. Ketika seseorang itu menyimpang dari ibadah yang benar, berarti dia keluar dari jalur yang lurus. Ibadah yang sebenarnya adalah ibadah yang memenuhi syarat ikhlas dan ittiba. Ini kembali lagi dalam pembahasan tentang tauhid uluhiyah, bagaimana syarat diterimanya amalan itu adalah dengan dua hal ini. Manusia itu dalam beramal, dia harus lengkap ini. Dia harus ikhlas. Ikhlas ini maknanya adalah mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kecintaan Allah dari amal yang dia lakukan. Dan ittiba ini mengikuti Rasul, mengikuti Nabi. Apa yang Nabi lakukan, dia lakukan. Apa yang Nabi tinggalkan, dia tinggalkan. Apa yang tidak diajarkan, ya dia lakukan. Ikhlas dalam niatnya karena Allah dan ittiba dengan konsisten mengikuti ajaran-ajaran samawi berdasarkan firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ujian adalah percobaan untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya dengan mengikuti perintah setepat-tepatnya dan dengan menjauhi larangan sejauh-jauhnya.
Berdasarkan uraian ini, maka beriman kepada seluruh rukun adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semua rukun-rukun iman itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan wajib untuk kita imani secara keseluruhan, tidak bisa secara sepotong-potong. Pengaruh masing-masing rukun iman, ya, pengaruh masing-masing rukun iman adalah berarti pengaruh rukun iman yang lain karena saling berkaitan. Ya. Oleh karena itu dalam realisasinya satu rukun dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Begitu juga pengaruhnya kepada pribadi dan jamaah tidak dapat dipisahkan. Ketika keimanan itu dalam dirinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, begitu juga dengan pengaruhnya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, baik itu di individu, pribadi maupun di jamaah. Sebab individu adalah batu pertama bagi terbentuknya bangunan masyarakat. Kan masyarakat itu terdiri dari individu. Ya. Ajaran-ajaran samawi ditujukan untuk perorangan. Karena kebaikan mereka adalah kebaikan jamaah, maksudnya kebaikan seluruh manusia. Ketika orang itu dia bisa meluruskan dirinya sendiri, dan setiap orang bisa meluruskan dirinya sendiri, maka akan terbentuk jamaah yang baik. Baik, adapun buah keimanan di antaranya adalah, sekarang akan dibacakan ya, tentang buah dari keimanan. Sudah belajar banyak nih tentang hal keimanan, definisinya apa semuanya. Terakhir endingnya, buah dari keimanan itu adalah, silakan. Adapun buah iman di antaranya adalah sesungguhnya iman kepada Allah itu adalah kehidupan hati, memasok kekuatan kepadanya untuk menaiki tangga kesempurnaan. Ia adalah pendorong bagi jiwa agar menghiasi diri dengan budi pekerti yang baik, jauh dari kehidupan dan hal-hal yang tidak berguna. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am 122 yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Baik, ini buah keimanan yang pertama. Dikatakan sesungguhnya iman kepada Allah itu adalah kehidupan hati. Ya. Memasuk kekuatan kepadanya, kepada hati, untuk menaiki tangga kesempurnaan. Jadi kehidupan sempurna itu bukan dengan berlimpahnya harta. Kehidupan yang sempurna itu bukan dengan banyaknya anak. Bukan dengan banyaknya relasi, link dan yang lainnya. Tetapi kehidupan yang sempurna itu adalah puncak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu masuk bagi jiwanya, hatinya keimanan kepada Allah sehingga dia dapat sampai kepada kehidupan yang sempurna. Jadi kehidupan sempurna itu dengan kaya iman. Ya. Bukan dengan yang lain. Dan iman itu adalah pendorong bagi jiwa agar menghiasi diri dengan budi pekerti yang baik. Jadi ada sangkut pautnya. Orang yang imannya baik, akhlaknya juga akan baik. Ya. Ketika ada orang yang akhlaknya buruk, berarti ada sesuatu dalam keimanannya. Jauh dari kehidupan dan hal-hal yang tidak berguna. Itu ketika seseorang keimanannya menjadi keimanan yang sempurna. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan, lalu kami berikan cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat jalan di tengah-tengah manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Sama nggak sih orang yang berada dalam kegelapan dengan orang yang berada dalam pencahayaan yang sangat terang? Dia mau melihat apa saja bisa. Dia bisa membedakan apa saja. Dengan orang yang berada dalam kegelapan,
Ya. Jangankan untuk menolong orang lain, untuk menolong dirinya dia sendiri tidak bisa. Itulah gambarannya. Ya. Kemudian Allah sebutkan, demikianlah kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Padahal yang mereka kerjakan itu salah. Tapi mereka melihat apa yang mereka kerjakan itu baik, bagus. Ya. Dan mereka tidak mau itu kembali untuk kepada ya apa yang dipandang baik oleh Allah. Tapi apa yang dipandang baik oleh versi mereka. Ya. Apa yang dipandang baik oleh akal mereka, itulah yang mereka katakan baik. Tapi bukan itu poinnya. Orang mukmin itu walaupun dia belum bisa menangkap kebaikan dari sebuah syariat, dia mengutamakan keimanan dengan hatinya dulu. Dia meyakini kebenarannya. Walaupun akalnya tidak sampai. Ya. Ini yang pertama. Buah dari keimanan. Dia akan sampai kepada kenikmatan hidup yang sempurna ketika orang itu beriman. Baik, silakan. B. Sesungguhnya iman itu adalah sumber ketenangan dan kedamaian bagi setiap orang, karena ia sejalan dengan fitrah dan seiring dengan tabiatnya. Ia adalah sumber kenyamanan dan kebahagiaan bagi masyarakat, karena ia mengukuhkan ikatan-ikatan masyarakat, mengencangkan tali kekeluargaan, dan membersihkan perasaan-perasaan, dan dengan itu semua masyarakat meningkat menggapai kemuliaan atau fadilah. Dan fadilah ini adalah nikmat kerelaan atau ridho dalam segala hal. Dalam kondisi lapang atau sempit, mudah atau sulit, serta manis atau pahit, karena beriman kepada qada Allah dan hikmahnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 216, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Imam Muslim dengan sanadnya dari Suhaib meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh mengherankan urusan orang mukmin itu. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Tidaklah hal itu berlaku bagi seseorang kecuali bagi seorang mukmin. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu baik baginya, untuknya. Maka orang mukmin yang menjiwai dan merasakan seperti ini akan tenang hatinya, enak badan dan jiwanya. Kehidupannya penuh dengan kebahagiaan, dinaungi oleh perasaan ridho dan damai, serta merasa tenang atas rahmat Allah SWT dan keadilannya. Karena dia adalah tumpuan harapannya, benteng perlindungannya, permata hatinya, dan kenyamanan imannya. Baik, kalau tadi yang pertama buah keimanan adalah seorang itu dapat mencapai kehidupan yang sempurna. Ya. Yang kedua, iman itu adalah sumber ketenangan dan kedamaian bagi setiap orang, karena ia sejalan dengan fitrah dan seiring dengan tabiatnya. Karena memang settingan awalnya itu manusia itu dia akan bahagia, dia akan tenang ketika dia beriman kepada Allah. Ketika dia mendapatkan jalan keimanan, maka dia akan mendapatkan ketenangan hati. Ya. Ia adalah sumber kenyamanan. Iman itu adalah sumber kenyamanan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Karena ia mengukuhkan ikatan-ikatan masyarakat, mengencangkan tali-tali kekeluargaan, dan membersihkan perasaan-perasaan. Ya. Makanya iman itu datang dengan syarat syariat yang menjaga hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Ya. Kehormatan dalam Islam itu sangat dijaga. Tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling gibah, tidak boleh saling namimah, tidak boleh saling menuduh. Lihat bagaimana Islam itu membawa ketenangan dalam kehidupan manusia dalam konteks jamaah, ya. Secara sosialisasi manusia, Islam mengajarkan ketenangan. Sehingga ketika suatu masyarakat itu bersyariat dengan syariat Islam, syariat iman, syariatnya Rasulullah, maka ketenangan, kenyamanan dalam hidup akan mereka dapati. Ya. Dan iman itu mengencangkan tali kekeluargaan.
bagaimana syariat silaturahim, bagaimana syariat ihsan kepada keluarga yang paling terdekat. Itu dianjurkan di dalam Islam, itu membuktikan bahwa Islam itu sangat memperhatikan ya tali kekeluargaan. Dan dengan itu semua masyarakat meningkat, menggapai kemuliaan fadilah. Dan fadilah itu adalah nikmat kerelaan ridho dalam segala hal. Dalam kondisi lapang atau sempit ya, baik dia miskin, dia akan nyaman dengan kehidupannya. Ataupun dia kaya, dia akan nyaman dengan kehidupannya. Ya, itu ketika seseorang itu punya keimanan dalam dirinya dan mengamalkan ajaran syariat Islam. Ya, dia akan mendapatkan kenyamanan dalam hidupnya, kedamaian. Apapun kondisi hidupnya, miskinkah atau kayakah. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat orang yang tidak berpegang teguh dengan keimanan dan syariat Islam, miskinnya tidak tenang, tidak nyaman, kayanya pun tidak nyaman. Ya, kayanya pun ya gundah gulana, sibuk memikirkan, tidak nyaman, dia tidak menjalani kehidupannya dengan damai. Orang-orang kaya yang tidak memiliki keimanan. Mudah atau sulit serta manis atau pahit, baik kehidupannya mudah ataupun sulit, dia akan merasakan kenyamanan. Baik kehidupannya manis atau pahit, dia akan merasakan kenyamanan. Karena adanya iman, karena itu buah dari keimanan. Karena dia beriman kepada qadha Allah dan hikmahnya. Ini rukun iman yang keenam ya. Sebagaimana firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kamu ya menyukai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Dalam Sahih Muslim sampai kepada Suhaib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, ajaba li amril mu'min. Sungguh mengherankan urusan seorang mukmin itu. Ini mukmin. Seorang mukmin tuh semua kondisi hidupnya itu sangat mengherankan kata Nabi. Menakjubkan ya. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusan perkaranya dalam berbagai kondisi apapun selalu baik. Ya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan kondisi yang selalu baik ini tidaklah dimiliki kecuali hanya oleh orang yang beriman, orang mukmin. In asabathu sarra'u syakar, kalau dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Fakana khairallah, dan rasa syukur itu akan baik bagi kehidupannya. Ya. Wa in asabathu darra'u sabar, kalau dia ditimpa musibah, dia akan bersabar. Fakana khairallah, dan kesabaran itu akan baik juga bagi dia. Ya. Dan hanya Islam yang mengajarkan seperti itu. Keimanan yang sempurna, kehidupan dan kenyamanan yang damai di dunia. Hanya Islam yang mengajarkan. Ketika dia memiliki kelebihan dari nikmat yang Allah berikan, dia bersyukur. Dari kesyukur itu akan membuat hatinya tenang. Rasa syukur itu menjadikan orang-orang kaya itu hatinya tenang. Jika mereka tidak tahu konsep iman dan Islam, itulah membuat mereka itu tidak tenang kehidupannya walaupun bergelimang harta. Begitu juga dengan orang yang tidak memiliki harta. Sangat terbatas dalam kehidupannya. Kalau dia tahu tentang bagaimana cara bersabar yang diajarkan oleh konsep keimanan, dia akan menjadi manusia yang paling ya bahagia dan paling nyaman dalam kehidupan menjalani dunia. Walaupun secara kasat mata dia tidak punya apa-apa. Baik, maka dikatakan orang mukmin yang menjiwai dan merasakan seperti ini akan tenang hatinya, enak badan dan jiwanya. Kehidupannya penuh dengan kebahagiaan, dinaungi oleh perasaan ridho dan damai, serta merasa tenang atas rahmat Allah dan keadilannya. Karena dia adalah tumpuan harapannya, benteng perlindungannya, permata hatinya, dan kenyamanan imannya. Baik, ini ya buah faedah dari keimanan yang kedua. Kita lanjut yang ketiga, silakan Ibu. C. Sucinya hati dan kejernihan jiwa. Artinya, iman itu menyucikan jiwa dari persangkaan, khurafat, dan tahayul. Dengan begitu, ia akan jernih
dan bersih sesuai fitrahnya, keadaannya akan meningkat dengan karomah yang ada padanya. Maka setiap rasa tunduk dan khusyuk di dalamnya untuk menyatukan arah kepada penciptanya yang memiliki karunia atas dirinya dan atas seluruh makhluk, serta menjamin kepentingan mereka semua. Bila mana ia merasakan pada dirinya keutuhan penciptaan dan terjaminnya rizki, maka sirnalah ikatan-ikatan tahayul, takut, dan harapannya dari makhluk lain, baik para pembesar manusia maupun bayangan menakutkan yang diciptakan oleh daya hayal yang disangka ada pada benda-benda langit, yaitu planet dan binatang, pepohonan, bebatuan, dan sejenisnya, atau kuburan dan ahli kubur yang dikeramatkan. Maka dengan iman itu, ia akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang Maha Hak, dan akan berpaling dari yang lainnya. Maka bersatulah manusia dalam ketergantungan atau ta'aluk dan tujuan atau hadaf, serta hilanglah dorongan-dorongan untuk bersaing dan berselisih. Baik. Kemudian yang ketiga, buah keimanan adalah sucinya hati dan kejernihan jiwa. Hati itu jadi bersih, ya, jiwa itu jadi jernih, dan itu akan berkaitan dengan akal juga ya. Akal kita juga akan menjadi jernih. Artinya iman itu menyucikan jiwa dari persangkaan-persangkaan yang menyebabkan orang itu berselisih. Begitu juga dengan khurafat dan tahayul. Dengan begitu ia akan jernih dan bersih sesuai fitrahnya. Keadaannya akan meningkat dengan karomah yang ada padanya. Karunia yang Allah berikan ke dalam hidupnya. Maka setiap rasa tunduk dan khusyuk di dalamnya untuk menyatukan arah kepada penciptanya. Jadi dengan ketundukan manusia dengan keimanan kepada Allah itu akan menyamakan itu. Visi misinya itu untuk hidup itu untuk apa? Nah, ketika visi misinya jelas, arahnya jelas, tujuannya jelas, penyandarannya jelas, jika kehidupan manusia itu ya tidak akan saling berselisih. Ia memiliki karunia atas dirinya dan atas seluruh makhluk serta menjamin kepentingan mereka semua. Bila mana ia merasakan pada dirinya keutuhan penciptaan dan terjaminnya rezeki, maka sirnalah ikatan-ikatan takhayul, takut dan harapannya dari makhluk lain. Ya, kalau dia yakin bahwasanya rezeki itu dari Allah, dia tidak akan pernah takut dari siapapun, ya, tidak memberikan dia makan, dan dia ya, yakin bahwasanya Allah itu akan menjamin kehidupannya. Baik para pembesar manusia maupun bayangan menakutkan yang diciptakan oleh daya khayal yang disangka ada pada benda-benda langit, planet, dan bintang ini mungkin ya. Pepohonan, bebatuan, dan sejenisnya atau kuburan dan ahli kubur yang dikeramatkan. Tidak ada ketakutan kepada itu semua karena dia tahu pemilik alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan iman itu ia akan bergantung kepada Allah, Rabb yang Maha Hak, dan akan berpaling dari yang lainnya. Maka bersatulah manusia dalam ketergantungan ta'aluk. Sama-sama semua orang-orang beriman itu ta'aluknya itu hanya kepada Allah. Ketergantungannya hanya kepada Allah dan tujuannya hanya kepada Allah. Serta hilanglah dorongan-dorongan untuk saling bersaing dan berselisih. Sehingga hatinya suci, pikiran dan jiwanya pun jernih. Baik, silakan dilanjut Ibu. D. Menampakkan kemuliaan atau izzah dan kekebalan mana'ah. Orang yang beriman percaya bahwa dunia adalah mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar
zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dan dia mengimani bahwa apa yang ditakdirkan luput darinya, tidak mengenainya, dan apa yang ditakdirkan menimpanya pasti mengenainya. Karena itu tercabut dari dalam hatinya dorongan kekhawatiran dan segala macam rasa takut. Maka dia tidak akan rela kehinaan dan kerendahan untuk dirinya. Ia tidak akan tinggal diam atas kekalahan dan penindasan. Dari sini kita mengetahui dengan jelas bagaimana tugas-tugas berat dan agung bisa terwujud melalui tangan Rasulullah SAW dan juga tangan-tangan para sahabatnya. Sesungguhnya seluruh kekuatan bumi tidak mampu menghadang orang yang hatinya dipenuhi oleh pancaran iman, amalnya didasarkan pada pengawasan Allah SWT dan menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan akhirnya. Kita juga memahami bagaimana para rasul dan para nabi alaihissalam di mana mereka sendirian menghadapi kaum dan umatnya yang bersatu. Mereka tidak mempedulikan jumlah manusia dan kekuatannya. Dalam sejarah Nabi Ibrahim dan Hud alaihissalam terdapat sikap yang dapat menjelaskan dan menampakkan kekuatan iman yang sebenarnya. Berhias dengan akhlak mulia. Sesungguhnya iman seseorang kepada suatu kehidupan sesudah kehidupan duniawi ini, dan di sana segala perbuatan akan dibalas, akan membuat dia merasa bahwa hidupnya mempunyai tujuan dan makna yang tinggi. Suatu perkara yang dapat mendorong untuk berbuat baik, berbudi luhur dan berhias dengan keutamaan, menjauhi kejahatan, dan melepas pakaian kehinaan. Dengan begini akan terwujud pribadi yang utama dan masyarakat yang mulia serta negara yang makmur. Bersemangat, giat serta rajin bekerja. Sesungguhnya orang yang beriman kepada qada Allah dan qadarnya, mengetahui kaitan antara sebab dan akibat, menilai nilai amal, mengerti nilai amal, kedudukan dan keutamaannya. Ia akan mengetahui bahwa di antara taufik Allah SWT bagi manusia adalah petunjuknya untuk mengupayakan sebab-sebab yang dapat mengantarkan ke tujuan. Dan dia tidak akan berputus asa apabila ada sesuatu yang tidak dia capai, sebagaimana dia tidak akan lupa diri dan sombong apabila berhasil meraih keuntungan dunia sebagai wujud dari iman kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 22-23 yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wallahu alam wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jadi ada 6 buah keimanan. Yang keempat, poin yang keempat dari buah keimanan adalah dengan keimanan, ya, seorang itu akan mendapatkan izzah. Tadi katakan menampakkan kemuliaan izzah dan kekebalan mana'ah. Orang yang beriman percaya bahwa dunia adalah mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat. Dia akan mendapatkan kemuliaan ketika hidup di dunia. Karena tujuan dalam dia mengerjakan amal itu
tidak pendek hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat. Nah, dengan tujuan yang mulia itu dia akan terangkat kemuliaannya. Sebagaimana dalam firman Allah, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikan zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kamu lakukan dari kebaikan bagi dirimu, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat darah pun, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Dan ia mengimani bahwa apa yang ditakdirkan luput darinya tidak akan mengenainya. Dia yakin itu. Kalau suatu itu tidak akan, kalau ditakdirkan, dikatakan, dan dia mengimani bahwa apa yang ditakdirkan luput darinya, sesuatu yang tidak akan mengenainya, maka tidak akan pernah kena. Dan apa yang ditakdirkan menimpanya pasti akan mengenainya. Karena dia yakin kepada takdir Allah. Karena itu tercabut dari dalam hatinya dorongan kekhawatiran dan segala macam rasa takut. Nah, kembali kepada tadi ta'alluq, ya, bersandarnya hanya kepada Allah. Maka dia tidak akan rela kehinaan dan kerendahan untuk dirinya. Ia tidak akan tinggal diam atas kekalahan dan penindasan. Ada kemuliaan, ya. Seorang mukmin itu tidak akan mudah untuk ditindas oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir, ya. Sehingga inilah yang menyebabkan, ya, terdapatnya kemuliaan dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Karena mereka hanya takut hanya kepada Allah. Dari sini kita mengetahui dengan jelas bagaimana tugas-tugas berat dan agung bisa terwujud melalui tangan Rasulullah dan juga tangan-tangan para sahabatnya. Sesungguhnya seluruh kekuatan bumi tidak mampu menghadang orang yang hatinya dipenuhi oleh pancaran iman. Amalnya didasarkan pada pengawasan Allah dan menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan akhirnya. Tidak ada yang bisa menghalangi orang yang mukmin. Karena keimanan yang begitu kuat dan kokoh dalam hatinya. Kita juga memahami bagaimana para rasul dan para nabi, di mana mereka sendirian menghadapi kaum dan umatnya yang bersatu, mereka tidak memperdulikan jumlah manusia dan kekuatannya. Walaupun jumlah sedikit, pasukan lebih sedikit, tetap menang, berani, maju, ya. Dalam sejarah Nabi Ibrahim dan Hud terdapat sikap yang dapat menjelaskan dan menampakkan kekuatan iman yang sebenarnya. Mereka ini sendiri, ya, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, tapi tetap mereka menang dengan keimanan mereka. Jadi walaupun jumlah sedikit, kekuatan, ya, jauh di bawah orang-orang kufar, tapi orang mukmin itu punya kemuliaan, izzah, dan memiliki kekuatan yang kuat. Baik, buah keimanan yang kelima adalah berhias dengan akhlak mulia. Sesungguhnya iman seseorang kepada suatu kehidupan sesudah kehidupan dunia ini dan di sana segala perbuatan akan dibalas, akan membuat dia, ya, merasa bahwa hidupnya mempunyai tujuan dan makna yang tinggi. Suatu perkara yang dapat mendorongnya untuk berbuat baik, berbudi luhur dan berhias dengan keutamaan, menjauhi kejahatan dan melepas pakaian kehinaan. Dengan begini akan terwujud pribadi yang utama dan masyarakat yang mulia serta negara yang makmur. Jadi iman itu sangat berimbas dan berdampak sekali kepada akhlak yang mulia, ya. Jadi sudah kita bahas ini. Yang terakhir, yang keenam adalah bersemangat, giat, serta rajin bekerja. Ya. Orang yang malas-malasan berarti imannya juga perlu dicek gitu, ya. Sesungguhnya orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah mengetahui kaitan antara sebab dan akibat. Ya. Mengerti nilai amal, kedudukan dan keutamaannya. Ia akan mengetahui bahwa di antara taufik Allah bagi manusia adalah petunjuknya untuk mengupayakan sebab-sebab yang dapat menghantarkan kepada tujuan. Dia mau kenyang ya harus makan, gitu kan, ya. Dia mau hilang hausnya ya harus minum, ya. Dia mau mendapatkan uang, memberikan nafkah kepada keluarga ya harus bekerja. Itu ketika dia memahami bab takdir dengan baik, keimanan kepada takdir dengan baik. Dan dia tidak akan berputus asa apabila ada sesuatu yang tidak dia capai. Sebagaimana dia tidak akan lupa diri dan sombong atas apa yang dia berhasil raih keuntungan dunia. Orang kaya mengerti bab takdir, tidak akan sombong, ya. Orang yang miskin mengerti bab takdir, tidak akan berputus asa. Itulah, ya, buah di antara keimanan kepada qada dan qadarnya Allah. Sebagai wujud dari iman kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada bencana apapun yang menimpa bumi dan menimpa diri kalian melainkan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, dan itu adalah mudah bagi Allah.
likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu ya kami jelaskan supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian dan supaya kalian tidak terlalu bergembira sombong terhadap apa yang diberikannya kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini akhir dari pembahasan kitab Tauhid jilid yang kedua. Walillahi alhamdu wal minna, sudah kita selesaikan. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke soal-soal latihan bab. Lalu ya di sini ada sekitar 16 ya pertanyaan. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Baik. Jazakillahu khair wa barakallahu fiki pada jamaah yang telah berpartisipasi dalam bacakan materi dan juga kepada Ustaz Abu Ayyub. Jazakallahu khair wa barakallahu fik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Satu atau dua pertanyaan pada jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Afwan, di Balikpapan sudah masuk waktunya kah? Sudah 2:30. Waktu asar sudah masuk kah, Bu-Ibu? Sudah Pak Rahim. Ustaz, bagaimana usul untuk pertanyaan dimundurkan nanti ke yang akan datang? Nah, iya. Asalnya diundur aja ya, karena waktunya juga sudah habis. Di 2:30, ibu-ibu di sana sudah waktunya sholat, Ustaz. Afwan. Nah, kalau begitu kita tutup saja ya majelisnya kalau. Iya. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.